kali ini menceritakan pengalaman seks dari seorang anak SMP yang ketika itu dia melakukan hubungan seks dengan baby sisternya yang merawat dia dari kecil. Hubungan seks ini dapat terjadi akibat pengaruh film bokep yang ditonton oleh teman-temannya waktu itu. Sehingga terjadilah pemaksaan oleh anak SMP itu kepada baby sisternya untuk melayani nafsu seks dari anak SMP itu. Mau tahu kelanjutan ceritanya? Langsung aja yuk baca dan simak baik-baik cerita dewasa ini. Namaku Ginting, aku seorang anak yang berasal dari keluarga yang tergolong mempunyai ekonomi menengah ke atas, di mana ayahku selalu sibuk dengan pekerjaannya dan ibuku sibuk dengan arisan dan shoppingnya. Dari kecil aku selalu dirawat oleh baby sisterku yang bernama Mbak Marni. Pada sampai suatu hari aku melakukan skandal seks dengan Mbak Marni. Kejadian ini berawal pada waktu teman-temanku datang ke rumahku. Dedi, Dika, Budi, dan Bobby berniat main ke rumahku untuk menonton kaset DVD bokep yang dibawa oleh Bobby. Kebetulan kakak Bobby mempunyai usaha rental kaset DVD di rumahnya. Pada saat itu ayah dan ibuku kebetulan sedang pergi dengan urusan mereka masing-masing. Bobby ketika itu membawa 3 kaset bokep dan kami memang sudah berencana untuk menonton kaset bokep itu di rumahku. Di tengah asiknya kami menonton film bokep, ternyata Mbak Marni mengintip kami yang sedang menonton film bokep itu. Saat itu Mbak Marni mengintip dari celah pintu yang TDK tertutup rapat dan yang tahu Mbak Marni mengintip hanya aku. Oh ya, aku hampir terlupa, Mbak Marni ini menjadi baby sisterku sejak dia berumur 19 tahun dan usia Mbak Marni ketika itu 27 tahun dengan status masih single. Karena pengaruh film bokep itu, tiba-tiba naluri lelaki keluar begitu saja. Aku ingin sekali melakukan seks seperti yang ada di dalam kaset DVD bokep yang kutonton bersama dengan teman-temanku tadi. Karena pada saat itu wanita yang ada hanya Mbak Marni, maka aku berniat ingin mempraktekannya dengan Mbak Marni. Kemudian aku mulai mencari alasan kepada teman-temanku untuk menyusul Mbak Marni. Teman-teman, maaf ya gue tinggal sebentar, gue mau ke toilet dulu, ucapku. Oke Ting, jangan lupa pintunya ditutup ya. Jawab salah satu temanku. Oke bro, tenang aja, jawabku. Kemudian aku bergegas untuk keluar dari kamarku, dan ketika aku keluar Mbak Marni yang ketika itu masih berada di samping pintu kamarku kaget dengan keberadaanku dengan diiringi nafasnya yang TDK teratur. Ada dan Ginting ternyata, ucap Mbak Marni menyapaku sembari membenarkan posisi berdirinya. Mbak ngapain di sini, pakai ngintip-ngintip lagi? Tanyaku dengan maksud menegurnya. Pada saat itu dalam hatiku berkata wah, kesempatan nih buat gue praktekin hal yang di kaset DVD bokep tadi. Kemudian dengan perlahan-lahan pintu kamarku aku kunci dari luar kamar dan aku berpura-pura marah terhadap Mbak Marni. Mbak, apa-apaan sih ngintip-ngintip segala? Mbak, mau kasih minum untuk teman-teman dan Ginting, jawabnya. Nanti aku bilangin ayah dan ibu loh, kalau Mbak Marni ngintipin Ginting, ancamku. Sembari aku pergi turun ke bawah dan untungnya kamarku berada di lantai atas. Mbak Marni mengikutiku ke bawah, sesampainya di bawah. Mbak Marni, kamu ngintipin saya dan teman-teman itu maksudnya apa? Tanyaku. Mbak, ingin kasih minum teman-teman dan Ginting. Kok, Mbak, enggak membawa minuman ke atas?
Tanyaku dan memang Mbak Marni ke atas tanpa membawa minuman. Ucap Mbak Marni mencari alasan yang lain. Dengan kebingungan Mbak Marni mencari alasan yang lain dan TDK disadari olehnya, aku melihat dan membayangkan bentuk badan dan buah dada Mbak Marni yang ranum dan seksi sekali. Dan aku memberanikan diri untuk melakukan permainan yang telah kutonton tadi. Kesini deh Mbak, ucapku. Lalu dia pun mendekat. Lebih dekat lagi dong Mbak, suruhku lagi. Karena memang Mbak Marni mendekat dengan sedikit malu-malu dan masih jaga jarak, aku pun menyuruhnya untuk lebih dekat lagi. Cepetan Mbak, lebih dekat lagi. Gitu aja lama banget sih. Mbak Marni mengikuti perintahku dan dirinya sudah dekat sekali denganku, terasa buah dadanya yang ranum telah menyentuh dadaku yang naik turun oleh deruan nafsu. Aku duduk di meja makan sehingga Mbak Marni berada di selangkanganku. "Dan Ginting mau apa?" tanyanya. "Dan, mau diapain Mbak?" tanyanya. Ketika aku memegang bahunya untuk didekatkan ke selangkanganku. "Udah, jangan banyak tanya," jawabku sembari aku melingkari kakiku ke pinggulnya yang seksi. Jangan dan Ginting," pintanya untuk menghentikanku membuka kancing baju baby sisterku. "Jangan Denton, jangan, tolaknya tanpa menampik tanganku yang membuka satu persatu kancing bajunya. Sudah 4 kancingku buka dan aku melihat bukit kembar di hadapanku, putih mulus dan mancung terbungkus oleh BH yang berenda. Tanpa ku beri kesempatan lagi untuk mengelak, ku pegang buah dada Mbak Marni dengan kedua tanganku dan ku permainkan puting susunya yang berwarna coklat muda dan kemerah-merahan. Jangan dan Ginting. Jangan dan. Jangan dan Ginting. Aku mendengar Mbak Marni mendesah-desah. Aku langsung mengulum puting susunya yang belum pernah dipegang dan dikulum oleh seorang pria pun. Aku memasukkan seluruh buah dadanya yang ranum ke dalam mulutku sehingga terasa sesak dan penuh mulutku. Dan Ginting, tangan tanpa mendengarkan kelanjutan dari desahan itu ku mainkan puting susunya dengan gigiku. Ku gigit pelan-pelan. Desahan nafas Mbak Marni seperti lari 10 kilometer. Ku pegang tangan Mbak Marni untuk membuka celana dalamku dan memegang kemaluanku. Tanpa diberi aba-aba, Mbak Marni memegang kemaluanku dan melakukan gerakan mengocok dari ujung kemaluanku sampai pangkal kemaluan. Mbak. Terus. Mbak. Ton. Ginting, saya TDK kuat lagi. Mendengar itu lalu aku turun dari meja makan dan ku bawa Mbak Marni tiduran di bawah meja makan. Mbak Marni telentang di lantai dengan buah dada yang menantang. Tanpa ku sia-siakan lagi ku beranikan untuk meraba selangkangan Mbak Marni. Aku singkapkan pakaiannya ke atas dan kuraba-raba, aku merasakan bahwa celana dalamnya sudah basah. Tanganku mulai kumasukkan ke dalam celana dalamnya dan aku merasakan adanya bulu-bulu halus yang basah oleh cairan liang vaginanya. "Mbak, dibuka ya celananya." Mbak Marni hanya mengangguk 2 kali. Sebelum kubuka, aku mencoba memasukkan telunjukku ke dalam liang vaginanya. Jari telunjukku telah masuk separuhnya dan ku gerakkan telunjukku seperti aku memanggil anjingku. Cepat dibuka, pinta Mbak Marni. Ku buka celananya dan ku lempar ke atas kursi makan. Aku melihat kemaluannya yang masih horisinil dan belum terjamah serta bulu-bulu yang teratur rapi.
Aku mulai teringat akan film DVD bokep yang ku tonton dan ku dekatkan mulutku ke liang vaginanya. Perlahan-lahan ku mainkan lidahku di sekitar liang surganya, ada rasa asam-asam gurih di lidahku dan ku beranikan lidahku untuk memainkan bagian dalam liang vaginanya. Ku temukan adanya daging tumbuh seperti kutil di dalam liang kenikmatannya. Ku mainkan daging itu dengan lidahku. Ah Ton, Mbak mau keluar. Aku TDK tahu apa yang dimaksud dengan keluar, tetapi aku semakin giat memainkan daging tumbuh tersebut, tanpa ku sadari ada cairan yang keluar dari liang vaginanya yang kurasakan di lidahku. Kulihat liang vagina Mbak Marni telah basah dengan campuran air liurku dan cairan liang vaginanya. Lalu aku merubah posisiku dengan berlutut dan kuarahkan batang kemaluanku ke lubang senggamanya, karena sejak tadi kemaluanku tegang. Zlep, zlep, aku merasakan kehangatan luar biasa di kepala kemaluanku. Tonton pelan dan ku tekan lagi kemaluanku ke dalam liang surganya. Zlep zlep dan suara Mbak Marni tertahan saat kemaluanku masuk seluruhnya ke dalam liang vaginanya. Tonton pelaan nafsu birahiku telah sampai ke ubun-ubun dan aku TDK mendengar ucapan Mbak Marni. Maka ku percepat gerakanku. Tolong ton pelan-pelan. TDK lama kemudian. Dan ginting, Mbak keluar lagi. Bersamaan dengan itu kurasakan desakan yang hebat dalam kepala kemaluanku yang telah disemprot oleh cairan vagina Mbak Marni. Maka ku tekan sekuat-kuatnya kemaluanku untuk masuk seluruhnya ke dalam liang vagina Mbak Marni. Ku dekap erat badan Mbak Marni sehingga agak tersengal-sengal. TDK lama kemudian. Krot air maniku masuk ke dalam liang vagina Mbak Marni. Setelah Mbak Marni 3 kali keluar dan aku sudah keluar, Mbak Marni lemas di sampingku. Dalam keadaan lemas aku naik ke dadanya dan aku minta untuk dibersihkan kemaluanku dengan mulutnya. Dengan sigap Mbak Marni menuruti permintaanku. Sisa air maniku disedot oleh Mbak Marni sampai habis ke dalam mulutnya. Kami melakukan kira-kira selama 3 jam, tanpa kusadari teman-temanku teriak-teriak karena kunci pintu kamarku sewaktu aku keluar tadi. Ginting, tolong bukain dong pintunya, teriak mereka. Maka cepat-cepat ku minta Mbak Marni menuju ke kamarnya untuk berpura-pura tidur dan aku naik ke atas membukakan pintu kamarku. Bertepatan dengan aku ke atas, ibuku pulang naik taksi. Dan ku minta teman-temanku untuk makan oleh-oleh ibuku lalu ku suruh pulang. Setelah seluruh temanku pulang dan ibuku istirahat di kamar menunggu papa pulang, aku ke kamar Mbak Marni untuk meminta maaf atas perlakuanku yang telah merenggut keperawanannya. Mbak, maafin Ginting jah. Gak apa-apa dan Ginting, Mbak juga rela kok. Keperawanan Mbak lebih baik diambil sama kamu daripada sama supir tetangga, jawab Mbak Marni. Dengan kerelaannya tersebut maka kelakuanku makin hari makin manja terhadap babysitterku yang merawatku semenjak usiaku 9 tahun. Sejak kejadian itu ku minta Mbak Marni main berdiri, main di taman, main di tangga dan mandi bersama. Mbak Marni bersedia melakukannya. Hingga suatu saat terjadi bahwa Mbak Marni mengandung akibat perbuatanku dan aku ingat waktu itu aku kelas 2 SMK. Papa dan ibuku memarahiku karena hubunganku dengan Mbak Marni yang cantik wajahnya dan putih kulitnya. Aku dipisahkan dengan Mbak Marni. Mbak Marni dicarikan suami untuk menjadi bapak dari anakku tersebut. Sekarang aku merindukan kebersamaanku dengan Mbak Marni,
karena aku belum mendapatkan wanita yang cocok untukku. Itulah kisahku para pembaca. Sekarang aku sudah bekerja di perusahaan ayahku sebagai salah satu pimpinan dan aku sedang mencari tahu kemana Mbak Marni, babysitterku tersayang, dan bagaimana kabar Ginting juniorku.